Selamat pagi umat yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat menikmati hari baru yang sudah Tuhan kembali anugerahkan untuk kita jalani. Tetap jalani dengan semangat, sukacita, dan penuh pengharapan. Kini kita akan bersama-sama bersekutu di dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Sebelumnya saya mau mengajak kita bernyanyi satu buah lagu baru yang berjudul Ku Tak Takut bersama dengan Yesus, bait yang pertama hingga yang ketiga, dan kita akan diiringi oleh Om Kurniadi. Kita sama-sama belajar dan nyanyikan lagu ini ya. Kini mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga melaluinya kami beroleh kekuatan untuk menjadi orang-orang yang berani bersama dengan Tuhan. Kami sadar kami memiliki banyak kekhawatiran dan kegelisahan di dalam hidup. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan menguatkan dan mendorong kami untuk berani menjadi saksi yang memberitakan kabar baik Tuhan kepada banyak orang. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudara-saudara, mari kita buka satu bagian Alkitab yang terambil dari Yeremia pasal yang ke-26. Kita akan baca ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24. Ada juga seorang lain yang bernubuat demi nama Tuhan, yaitu Uria bin Semaya dari Kiryat Yearim. Ia bernubuat tentang kota dan negeri ini tepat seperti yang dikatakan Yeremia. Ketika Raja Yoyakim bersama-sama dengan segenap perwiranya dan semua pemuka mendengar perkataan orang itu, maka raja pun mencari ikhtiar untuk membunuhnya. Mendengar hal itu, maka takutlah Uria, lalu melarikan diri dan tiba di Mesir. Kemudian Raja Yoyakim menyuruh orang Mesir, yaitu Elnatan bin Akbor, beserta beberapa orang. Mereka mengambil Uria dari Mesir dan membawanya kepada Raja Yoyakim. Raja menyuruh membunuh dia dengan pedang dan melemparkan mayatnya ke kuburan rakyat biasa. Tetapi Yeremia dilindungi oleh Ahikam bin Safan, sehingga ia tidak diserahkan ke dalam tangan rakyat untuk dibunuh. Demikianlah firman Tuhan. Umat yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah kutipan yang menarik yang mengatakan begini: jangan takut untuk mengatakan kebenaran. Lebih baik orang terluka karena kebenaran daripada membuatnya bahagia dengan kebohongan. Saudara-saudara, kenyataannya menyampaikan kebenaran, betapapun baiknya itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Karena tidak semua kebenaran itu enak untuk didengar. Salah-salah saudara kita ketika menyampaikan, yang bersangkutan gak terima, bukan hanya yang mendengar yang terluka, kita juga bisa disikat. Kita juga bisa terluka. Konten atau isi kebenarannya itu penting. Begitu pula dengan cara menyampaikannya. Kan sayang saudara, kalau kebenaran yang harusnya bisa membangun atau memenangkan seseorang justru ditolak mentah-mentah karena cara kita dalam menyampaikannya tidak baik atau tidak berkenan. Jadi tantangan ketika kita menyampaikan kebenaran saudara ada beberapa hal. Yang pertama, kebenaran bisa terdengar pahit. Yang kedua, betapa penting cara untuk menyampaikan kebenaran. Yang ketiga, sekaligus yang keempat saudara, adalah respons orang ketika mendengarkan itu dan bagaimana respons kita ketika mendapati reaksi yang mungkin tidak kita harapkan dari orang lain. Perikop pada hari ini mengajarkan kita saudara sebuah pengalaman iman yang begitu luar biasa ketika menyampaikan kebenaran, khususnya tentang apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan umatnya. Nubuatan kebenaran yang disampaikan Nabi Yeremia dan Uria ini terdengar pahit. Mereka menyampaikan tentang malapetaka dan yang dirancangkan oleh Allah karena perbuatan orang Israel yang jahat. Firman Tuhan, jika orang-orang ini tidak mau bertobat, maka akan ada pertumpahan darah. Maka bait suci akan dihancurkan. Kota yang mereka tinggali akan menjadi reruntuhan. Ini berita kebenaran, nubuatan saudara yang terdengar pahit sekali. Mereka sendiri tidak mampu untuk melihat kesempatan pertobatan yang Tuhan kasih di dalam pemberitaan tersebut. Kenapa saudara? Karena kebenaran itu mengusik mereka yang sudah terlanjur nyaman hidup di dalam dosa. Tetapi bagaimanapun resiko yang dihadapi saudara, mereka Yeremia dan Uria harus tetap menyampaikannya dengan tidak mengurangi sepatah kata pun. Demikianlah firman Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berani saudara. Ya, Yeremia dan Uria adalah orang-orang yang berani bukan karena tidak punya rasa takut, tetapi mereka memilih untuk tetap melangkah, melakukan tugas kenabiannya bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, ketika orang-orang yang benar itu merespons dengan kebencian, bahkan berniat untuk membunuh mereka berdua, maka mereka merespons semua hal itu saudara dengan iman kepada Tuhan. Mereka tahu ketika Tuhan memberikan sebuah misi,
penugasan, maka artinya Tuhan yang sama yang juga akan menyertai dan memelihara. Akibat pemberitaan itu, saudara, Uria memang akhirnya harus meninggal dan Yeremia tetap tinggal hidup. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak menjaga Uria hanya karena Uria mati. Memang sudah waktunya, saudara, Uria mati sebagai orang yang menyampaikan kebenaran dari Allah, dan itu lebih dari cukup. Di dunia ini, saudara, tidak ada yang tidak beresiko. Betul ya? Semua punya resiko. Bisnis bisa gagal. Orang yang bekerja bisa stres karena terlalu berat. Orang yang berkeluarga bisa saja merasa berkeluarga itu sangat melelahkan. Hidup bisa saja diisi dengan sakit dan kegembiraan dan seterusnya, saudara. Semua pasti ada resikonya. Pacaran aja bisa berantem, bertengkar, dan begitu juga dengan hal-hal yang lain. Semua ada resikonya, termasuk mengatakan kebenaran. Setiap resiko yang ada di balik semua keputusan dan tindakan dalam hidup, saudara, dengan jalan yang kita ambil ini bukan untuk ditakuti, apalagi membuat kita tidak melakukan apa-apa. Resiko ada supaya kita semua menjadi waspada, menjadi semakin berhikmat di dalam membuat banyak keputusan, termasuk berkata-kata di dalam kebenaran. Ketika kita tahu apa yang baik, ketika kita tahu apa yang benar, ketika kita tahu apa yang berkenan bagi Tuhan, lakukanlah dan katakanlah itu semua dengan cara yang baik. Saudara, ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan secara instan, enggak. Ya, saya aja harus latihan, saudara. Ya, misalnya saya ini enggak suka kena asap rokok. Orang mau merokok terserah gitu ya, tapi saya enggak terlalu suka. Dulu, saudara, waktu saya masih belum latihan negor, cara saya menegur kalau ada orang yang merokok di tempat makan gimana caranya? Saya liatin, saya curi-curi pandang gitu, saudara ya. Terus sok-sok batuk, gitu ya. Terus udah berhenti ngerokoknya? Enggak, belum tentu. Malah ada orang-orang yang akhirnya tersinggung, Mbak, kalau nggak mau kena asap rokok, sana makannya di restoran atau naiknya mobil pribadi. Saya balikin lagi, lah tempat umum itu harusnya justru tidak merokok. Kalau mau merokok ke tempat yang pribadi, tapi itu tidak menghasilkan titik temu yang baik, saudara. Oleh karena itu saya belajar untuk menegur dengan cara yang bertanggung jawab. Jadi sekarang kalau ada orang yang merokok, saudara, kalau saya nggak tahan, saya akan samperin, tuh ya. Saya bilang, Pak, Bu, mohon maaf, saya nggak bisa kena asap rokok karena nafasnya jadi berat. Saya akan katakan seperti itu, saudara. Kadang ada yang marah balik, kadang ada yang oh iya sorry, dan seterusnya dan seterusnya. Itu resiko, saudara. Sehingga ketika kita tahu ada resiko di balik apapun yang kita lakukan, maka kita harus berpikir banyak cara yang paling benar, cara yang paling baik untuk bisa tetap menyampaikan, tetapi juga untuk membuat orang lain bisa menerima itu dengan baik. Kalau kenyataannya, saudara, ketika kita menyampaikan kebenaran, masalahnya kan mau menyampaikan dengan cara yang baik pun ada orang-orang yang tetap tersinggung atau marah. Nah, itu bukan lagi menjadi bagian kita. Bagian kita adalah mempersiapkan untuk mengatakan yang terbaik, saudara, dengan cara yang bijaksana. Kejatuhan terbesar anak-anak Tuhan adalah kenyamanan karena tidak membiasakan diri mengatakan kebenaran. Kita adalah anak-anak Allah, saksi-saksi yang harusnya menyampaikan kebenaran dan kebaikan Allah. Itu bukan pilihan, saudara, tapi tanggung jawab iman kita. Gak usah takut-takut amat sama manusia, ya. Harusnya kita takut, hormat, dan jauh lebih mengasihi Allah daripada semua yang lain. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan baik. Kebenaran yang kita tahu, yang kita yakini, sampaikanlah itu. Karena karena kita berdiam, maka ada kejahatan yang terjadi.
Kalau karena kita malas dan tidak mau repot, saudara, maka sebenarnya itu juga menjadi bagian dari tanggung jawab kita. Kiranya segala resiko yang ada di depan mata tidak membuat kita takut atau berhenti. Toh saudara, kalau memang selesai, kita akan selesai dan kembali kepada Tuhan. Masalahnya kita ketika selesai dan kembali didapati dalam keadaan yang bagaimana? Tetap setia atau sebaliknya. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Kini mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, tolong mampukan, sertai kami semua untuk bisa menyampaikan kabar baik, kebenaran dengan cara yang bijaksana. Kami mau apa yang menjadi kesaksian itu sungguh mengubahkan banyak orang, sungguh membuat mereka semakin mengasihi Tuhan dan hidup di dalam pertobatan. Tetapi tolong kami juga untuk berproses dengan baik, sehingga kami sendiri pun berproses lebih dulu, dan sambil berproses kami juga mewartakan kabar baik itu di dalam keseharian. Tolong ampuni kami ketika kami atas nama kebenaran melakukan hal-hal yang tidak berkenan, ketika kami justru menyakiti orang lain. Kami tahu bahwa setiap orang memiliki keterbatasan, tetapi kami mau mencoba untuk melakukan bagian kami dengan baik. Ketika pun kami menghadapi resiko yang tidak mudah atau mengalami penolakan, berikan kami kebesaran hati untuk bisa melihat ini sebagai proses yang wajar, yang tidak membuat kami menjadi berhenti, tetapi membuat kami semakin berani untuk bisa melangkah bersama dengan Tuhan. Kami tidak kurang apapun karena kami tahu ketika kami menyampaikan dan bersaksi tentang Tuhan, Tuhan ada bersama dengan kami, Tuhan ada di pihak kami. Kiranya Tuhan memampukan dan menolong kami semua. Kami yang akan menjalani hari ini, biarlah boleh menjalani dengan baik dan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Sabtu, selamat menjalani hari dengan penuh keberanian bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.